Yang masih ngerokok terusin dulu. Ntar syafaatnya dapat dari rokok. Ini tadi ilmunya sudah luar biasa ini. Musuhnya Arjuna. Nakula ya. Masya Allah. Tapi beliau sahabat saya yang betul-betul selalu ngebimbing. Sahabat yang selalu membawa ke jalan yang diridhai sama Allah. Kita doakan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Bil khusus salam ta'zim kami pula sampaikan kepada para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus orang tua kami Bapak Kiai Haji Ahdi Mata'anullah bituli hayati syarif. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Rafi'i. Kalau bahasa Arabnya ini berarti Rafi'i. Betul ya? Ganti namanya Pak, jangan Rafi'i. Ya, salam ta'zim kami pula sampaikan kepada Ibu Nesih. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan niatnya menikahkan putra-putrinya mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami sampaikan pula kepada yang berbahagia Adinda Emma Nur Halimah dan Adinda Aris. Citat atau Lintat? Panggilannya siapa? Cintat. Gak nyambung sama Aris tuh. Tapi insyaallah mudah-mudahan pasangan kedua, pasang yang berbahagia di hari ini Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Ya, insyaallah mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah, yang insyaallah mudah-mudahan dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kita sampai di malam ini, Allah masih pertahankan keimanan kita, Allah masih berikan kenikmatan Islam kita, Allah masih berikan kita kenikmatan umur panjang,
dan insya Allah kita selalu gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi udah diborong semua sama Habib Muhammad tuh. Bab nikah tamat. Nggak ada to be continue, nggak ada. The end. Berarti sekarang tinggal ditutup doa. Lah, setuju nggak? Nggak lapar? Lapar nggak? Untung gue udah makan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, meneruskan dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf tentang pernikahan. Saya ada 3 tema nih. Ada bab pernikahan, bab syukur, sama paeh. Pilih mana? Pilih mana? Paeh apa modar? Kalau 3-3 ini berarti 3 amplop. Bab pernikahan ya, bab pernikahan sedikit, nanti kita lanjut ke syukur. Sahibul Hajat mengajak kita duduk sama-sama menyaksikan dari apa yang telah dilakukan beliau beserta keluarga, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam khutbah nikah, setiap seseorang yang mengatakan atau yang membawakan khutbah nikah, pasti di dalamnya ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Inti dari pernikahan bukan hanya sekedar menggugurkan urusan biologis, melainkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pernikahan ini bukan hanya untuk senang-senang. Orang yang menikah ini bukan berarti orang yang terbebas dari fitnah, melainkan pernikahan inilah pembuka lembaran fitnahan-fitnahan baru. Kenapa? Coba saya mau tanya, Bapak tinggal di rumah mertua, enak nggak Pak? Kenapa? Bangun harus lebih pagi dari mertua, betul? Enggak ikutan kerja apa yang dilakukan mertua, enggak enak aing. Betul? Ibu tinggal di rumah mertua enak. Gue bilangin sama laki lu, durhaka lu. Mau masak harus selera dengan sama mertua. Irisan cabai bisa jadi bahan omongan. Betul? Berarti mertua fitnah. Betul? Suami fitnah, istri fitnah, anak fitnah, fitnah dunia, fitnah. Jadi orang menikah itu bukan berarti aman, nyaman, selesai. Sebelum dia menikah, fitnahannya mungkin cuma satu. Tatkala dia menikah, membuka lembaran fitnahan-fitnahan baru. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan fitnahnya ini di dalam suatu pernikahan? Maka dari itu Allah mengingatkan lewat Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kita kepada Allah. Setiap manusia yang bertakwa pasti akan dijaga rumah tangganya oleh Allah. Jika rumah tangga terdapat nama Allah dan Nabi Muhammad SAW, pasti rumah tangga yang dikatakan baiti jan. Tuh lihat, rumah kita udah jadi surga apa masih jadi neraka? Kalau jadi surga berarti aman. Kalau neraka tiap hari ribut, piring terbang, UFO masuk ke dalam rumah. Banyak. Ngomong dikit salah gumprang, rame banget. Betul? Ulah siapa?
Ulah manusia yang dibisikkan hatinya oleh syaitan. Kenapa? Karena nggak ada tempat di dalam hatinya untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu, kenapa pernikahan ini dikatakan oleh Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah ini sunnahku, kata Nabi. Nabi, tong, oi, awo, tong, tuh ada tukang cilok di sono tuh, minta duit sama pengantin, jajan sono. Terusin gak nih? Ada anak bocah ngomongin nikah kan repot, pulang bapak hoyong kawin. Ntar yang salah gua. Terus ini Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati, nikah ini adalah sunnahku, kata Nabi. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin menambahkan taatnya dia ibadah kepada Allah. Orang yang ingin mentaatkan diri kepada Allah menikah. Kenapa? Pikirannya tenang. Orang hidup jomblo lama-lama paeh, uban cepat numbuh. Duduk dikit ngobrol sama bantal, nengok kiri guling mana lepek. Betul. Coba lihat orang nikah, ada masalah dikit duduk ngobrol sama suami sama istri, jalan keluar rumah, duduk obrolin, selesai masalah, tenang, jalan keluar. Ada permasalahan di dalam rumah tangga, jangan pernah dibicarakan di dalam kamar. Kenapa? Karena memang nggak boleh, tempat di kamar itu bukan tempat ngobrol. Lalu ngerti dah. Nggak boleh kita ngobrol masalah kerjaan kek, masalah pribadi kek. Jangan pernah. Nabi SAW mengatakan, janganlah pernah berbincang di dalam atau di atas kasur. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Kalau mau ngobrol keluar dari rumah. Sama kayak orang mau gunting kuku. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Kuting kuku juga pakai cara. Ngaji nggak lu? Ini hari doang lu mah. Jalsah tadi nggak hadir lu. Ngaji ya. Ngaji, tanya sama ustadz. Kita makin tahu buka kitab, kita makin bodoh di hadapan Allah. Tadi Habib Muhammad juga mengatakan, setiap perilaku di dalam kehidupan didasari itu dengan niat. Niat nikah nih apa dulu? Kalau sekedar ingin menggugurkan masalah biologis, gak bakal aman pernikahannya. Urusan pernikahan cuman karena materi, beak. Duit habis gak? Yang dilihat cantik, makin lama keriput. Betul? Mau lihat harta habis. Walaupun Nabi SAW mengatakan, jika ada seseorang laki-laki minat untuk menikah karena mengikuti sunnah Nabi, yang pertama dilihat tuh wajah. Nih mukanya dulu lihat, hidungnya bener nggak di tempatnya. Mukanya dulu cantik nggak? Udah kita jelek, bini seadanya, keluar anak kayak muk. Kenapa? Memperbaiki keturun. Kalau wajahnya nggak cantik, dibuat laki-laki nih. Oi, lu mangap bae, lu mangap. Udah urusan kawin bang, ngelihat ceritain perempuan. Norak lu. Selesai habis yang dilihat cantik, yang kedua kata Nabi lihat apanya? Hartanya.
Bib laki-laki matre, bodoh amat. Daripada diambil haknya sama perempuan. Perempuan matre juga nggak manfaat. Punya duit loba dan cuman kondangan. Betul nggak Pak? Bapak pernah tidur ditemenin lagi dandan? Iya, amit-amit. Yang kedua yang dilihat itu hartanya. Untuk apa? Jika seorang laki-laki ingin berbuat sesuatu untuk menguntungkan keluarga, punya usaha, rezekinya ditarik, modalin. Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, beliau adalah seorang wanita yang kaya raya, nggak ada pernah perhitungan sama suami kepada Nabi Muhammad SAW. Tanahnya Siti Khadijah 70% ahlul Mekah. Tanah di Mekah 70% punya Siti Khadijatul Kubra. Orang yang kaya raya, nggak ada orang yang tidak mengenal Siti Khadijah. Rasulullah kerja dengan Siti Khadijah, dagang, membantu semua apa yang dilakukan, yang dijual oleh Siti Khadijah dibantuin sama Sayyidina Muhammad SAW. Hartanya habis. Satu waktu Rasulullah pulang habis ngajar duha. Nabi ngelihat, Rasulullah melihat ini, ngelihat dalam keadaan Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah melihat, menangis. Rasulullah meneteskan air mata tanpa disadari. Dengan sesaknya hati Rasulullah, Siti Khadijah nengok, wahai suamiku, kau telah pulang. Tetap dengan senyuman. Sedangkan di dalam riwayat Siti Khadijah, dulu badannya luar biasa, bagus, bukan main. Begitu setelah nikah dengan Rasulullah, katanya di dalam kitab ini dikatakan kulit sama tulang menyatu. Habis badan Siti Khadijatul Kubra. Yang diberikan ASI oleh Siti Khadijah kepada Siti Fatimah bukan ASI yang keluar, melainkan darah segar. Saking tidak ada masuk apapun dari mulutnya untuk memberikan nutrisi terbaik untuk anak Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Siti Khadijah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis wahai kekasihku? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Wahai istriku Khadijah, jika engkau ingin berpisah denganku, aku terima. Dulu engkau seorang saudagar, dulu engkau seorang yang kaya raya. Setelah engkau menikah denganku, habis hartamu, habis apa yang ada di dirimu. Apa jawaban Siti Khadijah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku, apa yang telah aku berikan kepadamu? Ridha. Semua yang aku berikan untuk dakwahmu di jalan Allah. Jika aku harus mati lebih dulu, bongkar kuburanku. Dan engkau jika ingin melangkah kakikan kakimu untuk berjalan di atas lautan, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan rakit agar engkau bisa melintasi lautan tersebut. Sebagian riwayat mengatakan, jika engkau tidak memiliki harta untuk dakwahmu ya Rasulullah, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, juallah tulangku agar engkau mendapatkan uang, agar engkau bisa melanjutkan dakwah Allah Subhanahu. Tuh, istri sekarang ada yang begitu. Amit-amit loh. Orang nanggela mah masya Allah baik-baik, kaya raya semuanya. Perempuannya mah ahli sorga, bidadari sorga, tapi bohong. Coba lihat hartanya seorang istri ridho diberikan kepada suami. Bib, jika ada seorang istri bib yang ngungkit dengan apa yang telah dia berikan, dosa besar, Allah laknat seorang istri tersebut terus sampai dia bertaubat kepada Allah, sampai mendapatkan maaf dari seorang suami. Ada seandainya istri bilang, tuh Pak, Bapak nggak bakal sukses kalau bukan dari saya hasilnya. Tuh Allah laknat sampai dia bertobat dan dia sujud minta maaf di kaki suami, maka akan diampuni oleh Allah. Jika dia tetap dengan posisi seperti itu, maka sampai matinya Allah tidak akan berikan rezeki yang halal, Allah cabut keberkahan, Allah laknat dan dimatikan dalam tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Makanya bu, sama suami jangan hitung-hitungan ya. Kalau anting sudah dilepas, biarin.
insya Allah besok dikasih gembok. Kan gedeannya Pak ya, begini lo jalan lo kan ya Pak. Bu, saya di sini kan ngelihat nih banyakan perempuan ya. Ibu tahu neraka diciptakan banyaknya di dalamnya, neraka itu laki apa perempuan Bu? Itu sadar. Tahu nggak kenapa Bu? Tahu, bakhil. Perempuannya bakhil, istrinya tuh bakhil. Kenapa? Pelit sama suami. Siapa bilang Bib, orang saya ngasih semuanya, harta saya nggak pernah ungkit Bib, saya kasih aja. Bukan masalah harta, bakhil. Suami mau kawin lagi nggak boleh. Apa katanya? Ah? Apa tuh? Agak ngerti gua. Yang penting nggak ngatain gua kan? Oh enggak ya. Kalau ngatain gua tuntut. Emang bener, perempuan terhitung bakhil jika seorang suami tidak boleh kawin lagi. Wahwu. Lah emang begitu. Emang kenapa sih Bu suami nggak boleh kawin lagi? Kenapa? Nggak bisa ngomong kan lu? Sakit Bib, di sini sakitnya. Betul. Suami sakitnya di mana? Di sini nih. Ngelihat bini begitu lagi bluak lagi. Rambut dicepol. Pakai daster buluk. Peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Begitu dipeluk tojos tangannya. Kangennya hilang kagak, tetanus. Lah tuh peniti nyuci ngikut, nyetrika ngikut, jemur ngikut, karatan tuh. Istri PA dari pagi sampai sore begitu aja udah mukanya. Mau berminyak bisa goreng tempe. Emang minyak lagi susah minyak ya, susah. Lu sih milih pemimpinnya begini. Salah sendiri lu mah. Terus ini yang mana, pemimpin apa nikah? Nikah ya bodo amat dah, pemimpin mau nungging dah. Aku mah aing bae lah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bu, sayang, ngapa lu? Bapak cemburu Pak? Saya bilang istri bapak sayang, bapak cemburu. Makanya lu kasih sayang dong Pak. I love you. Senang gak Bu digituin Bu? Dandan makanya PA. Kalau lu udah dandan semua laki juga nurut. Mau apa aja hayo. Betul Pak. Keluarin duit juga nggak sia-sia kan Pak? Tahu pelacur? Yang didagangin banyaknya pelacur laki apa perempuan? Kenapa perempuan? Karena targetnya laki. Kenapa targetnya laki-laki? Karena laki-laki syahwatnya di mana? Laki-laki kalau udah ngelihat perempuan denok, demplon, seksi, montok, matanya istiqomah. Yalah Pak, udah nggak usah bohong dah. Gue kan juga laki-laki. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Itu juga udah ditoyor sama istri dari belakang kan. Bapak ya ibu yang dirahmati oleh Allah, pelacur, Nabi SAW menyebut pelacur. Saat di dalam hadis beliau mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur yang dijual apa? Perhatian. Gak ada lain perempuan itu yang namanya pelacur, bukan jual diri. Perhatian. Setiap perhatian dibutuhkan oleh seorang suami. Betul? Saat suami pulang capek, gimana yang? Mau minum kopi? Apa mau minum teh yang? Atau mau mandi dulu? Atau ayang mau kawin lagi? Itu kan pilihan Pak. Betul. Bapak selama pulang kerja ditanyain itu enggak? Itu bedanya ibu sama pelacur. Pelacur berdiri di depan pintu, laki lewat,
nggak kenal padahal. Sayang sini, tuh main dirangkul aja. Ayang mau minum apa? Panas apa dingin? Atau mau panas dingin? Diajak duduk di sofa. Ayang boleh nggak aku dipangku? Dipanggil waiters, ambil korek, datang waitersnya, pesenin minuman yang dingin. Si pelacur ngomong sambil pijitin tangannya, habis pulang kerja yang iya. Di mana? Adalah jauh pokoknya. Mau dilemesin urat-uratnya yang mau 300.000. Habib tahu banget katanya. Betul Pak. Itu lu lebih duluan berarti sebelum gua mah. Lo main betul aja lu. Pak, kita tuh butuh ya Pak. Ini anak bocah ngeliatnya seru amat lagi dah. Gue mau ngomong agak-agak minggir nih. Buat pengantin noh. Ini rumah mertua ya. Percuma lu nggak bisa ngapa-ngapain. Malam pertama nih. Malam pertama. Emang enak lu. Apalagi kamar mertua dempet. Ya. Keletak dikit, Mana bapak mertua? Mana bapak mertua? Mana? Pak, jangan ngintip ya Pak. Biarkan, biar dia berkarya Pak. Ya Pak ya. Bapak tutup aja pakai tisu kayak kuping pakai tutup aja. Ya Allah, sama dulu gua waktu nikah di rumah mertua nggak bisa ngapa-ngapain gua. Bergerak dikit krekek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa pelacur yang dijual tuh seperti itu? Karena perempuan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pasangan suami, untuk menenangkan pikiran dan hati seorang suami, dan yang paling utama menyejukkan mata seorang suami. Bapak emang enak ngelihat suami pulang ngelihat istri merengut aja. Enak begitu, enak. Muka demek enak. Enak dilihatnya. Terakhir bapak ngelihat istri dandan kapan? Tadi siang berarti. Tuh lihat. Ibu Cinta. Senang dipanggil Cinta. Kasih Pak. Kasih daripada ngasih duit. Bisikin cinta, cinta, cinta. Pak, perempuan itu syahwatnya di telinga Pak. Bapak bisikin yang enak-enak, indah-indah. Istri nggak bisa tidur Pak. Bapak, untung bukan malam Jumat loh. Pak, yang namanya istri Pak, kalau dibisikin tentang cinta, waduh Pak, nggak bisa tidur Pak sampai pagi. Apalagi kalau bapak bisikin, yang besok dikasih 10 juta ya yang. Wah, seneng nggak Bu? Matre lu. Kodratnya perempuan memang matre, memang, karena memang itu sudah qadarullah. Perempuan itu cantik butuh modal, betul. Skincare MS Glow aja udah 325 ya, belum eyeliner 125, eyeshadow satu paket 220, lipstiknya aja 175. Betul kan Habib? Tahu bini gua. Betul Pak, cantik itu butuh modal. Kalau ada Neng, kalau ada laki-laki bilang lu mah matre, bukan. Kalau Neng dikata matre sama seorang laki-laki, biarin, emang lu nya aja yang kere. Setuju kan? Karena kodratnya seorang istri itu matre. Kalau perempuan nggak matre, cuman Siti Fatimah, Az-Zahra, nggak mandang harta, ridho dinikahin sama Sayyidina Ali.
Kalau perempuan sekarang maharnya mah tinggi-tinggi. Betul? Bapak yang nyaut dah. Mahar berapa Pak? 80. Itu udah semua belum? Tenda yang lain masakan tambah lagi 30. Itu mah jual anak namanya. Gak boleh. Apa kata Nabi? Wanita yang paling murah maharnya itulah yang harus dipilih. Bukan berarti perempuan itu jadi murahan, bukan. Kenapa? Perempuan ini diberikan kodrat terbaik oleh Allah. Ada harganya. Saat perempuan sudah dikatakan oleh seorang calon suami, saat dikatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai, selesai. Tugas seorang istri hanya menjadi budaknya seorang suami. Kenapa? Karena seorang istri itu sudah dibeli. Mahar itu pembelian. Faham? Jadi seorang istri tidak diperbolehkan untuk mengatakan tidak kepada suami, kecuali di luar dari syariat. Kalau ibu disuruh nyolong, ibu disuruh maling, ibu disuruh jual diri, jangan mau. Kenapa? Ini boleh untuk ditolak. Tapi kalau seandainya ini malam, hayo siapa tak? Harus begitu Bu. Betul-betul. Kenapa? Di dalam kitab Duratun Nasihin, seorang istri paling gampang masuk ke dalam surga. Paling gampang. Tanpa harus tahajud, tanpa harus salat duha, tanpa harus sunnah puasa, tanpa harus mengerjakan apapun, cukup mengerjakan yang wajib. Salat 5 waktu, baca Quran, zakat, pergi haji jika tok, cuman itu. Dan yang paling terakhir apa? Taat sama suami. Lu aham aja lu, lupa lu. Lu udah lama nggak dikasih aham. Tiap malam luar biasa lu. Itu dengkul apa besi? Aham doang. Sian minum makan heksos. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Duratun Nasihin, jika ada seorang wanita istri meminta lebih dulu hajatnya kepada suami, Allah bukakan 7 pintu surganya Allah. 7 surga lu, 7 pintu dibuka lebar. Terserah itu istri mau masuk dari yang mana, yang penting istri minta duluan sama suami. Malu mit amit. Karena istri itu nggak boleh punya malu sama suami. Istri itu pakaiannya siapa? Suami. Terserah, udah halal, mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau diguling-gulingin, mau dikecapin, terserah. Itu sudah hak suami. Nggak ada seorang istri mengatakan, oh nggak bisa, oh nggak boleh, capek, neraka tempatnya. Bib, emang perempuan nggak boleh capek? Ngobrol dulu. Bapak mau kerja, yang ntar malam. Nah istri kan prepare waktu, ada waktu istirahat. Ntar malam mau kerja bakti nih. Istirahat dulu. Setelah anak kerjanya semuanya. Bu, Pak, ini kita ngomong syariat. Saya nggak ngomong kotor ya. Saya ngomong syariat. Terserah mau semua yang mengatakan ini, oh Habib mah ngomongannya porno. Selama ini saya nggak pernah ngobrolin yang sampai ke sana, nggak. Tapi yang saya ajarkan ini, jika seseorang menginginkan, seorang suami menginginkan, ibu tahu tugasnya seorang suami begitu keluar pagi pulang malam, itu beban pikirannya luar biasa, betul Pak? Beratnya bukan main. Obatnya apa? Dekat seorang istri, itu obat paling baik. Minum Panadol, Paramek, laki pulang tengah malam habis kerja megang tahu dingin, megang tempe dingin, sayur asam dingin, masuk kamar megang bini, itu yang diganyang. Betul Pak, Bapak refresh nggak otak? Betul nggak? Karena obatnya seorang istri, seorang suami itu, obatnya lelah itu. Apalagi kalau begitu datang disambut sama seorang istri sudah dandan, sudah cantik, pakai baju tipis. Nggak punya Bib, ya udah lo pakai aja tisu gitu, lo jejerin kan tisu.
Kenapa? Karena Pak, Bu, benar demi Allah, Bapak, saat Bapak lelah ngelihat istri cantik, capek hilang nggak? Hilang, ditaruh di pagar. Cicing, wae cicing. Gak boleh masuk, capeknya gak boleh ikut, ditaruh. Kenapa? Matanya sudah dimanjakan oleh seorang istri. Suami itu kerjanya berat, Bu. Apalagi kalau suami minta yang aku pengen punya anak lagi. Ulah. Kenapa? Situ aja yang bunting. Gak boleh istri begitu, karena kodratnya seorang istri bank, menjadi banknya suami. Kenapa? Ibu kan capek bib, sakit pinggang bib, tidur ke kanan gak bisa, ke kiri, apalagi tengkurap kayak ayunan. Sakit bib, begitu ngelahirin keluarnya susah. Makanya surga ada di bawah telapak kaki. Itu pengorbanan seorang ibu. Bapak nggak punya sorga, tapi bapak punya kunci. Bapak bakal masuk sorga, ibu bisa masuk sorga kalau ngambil kuncinya dari suatu. Ibu baru mengandung 9 bulan, udah riuh, udah capek, bilang lelah. Bapak begitu tahu ibu ngasih tes pack, Pak, aku hamil, itu anak udah digendong di otak. Dari mulai 1 bulan terus sampai ini anak, gimana cara asupannya buat istri agar ini anak sehat, itu ada di otak dalam seorang suami. Saat dia ingin melahirkan, dicari bagaimana cari uangnya yang halal untuk mengeluarkan seorang anak dari rahim seorang ibu. Begitu dia mau SD, TK, dia mikirin lagi bagaimana biaya untuk memberikan pelajaran yang terbaik. Sampai dia SMA, sampai dia kuliah, sampai nikah pun ada di dalam otak seorang laki-laki. Ibu baru ngandung 9 bulan, Bu. Lebih capek siapa? Bapak. Makanya, Bu, di dalam hadis Nabi SAW, saat malaikat Jibril meminta mengaminkan doa, salah satu doanya malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu doyan ke masjid, ibu sholat 5 waktu, ibu terus berjamaah, datang ke majlis taklim, rapat serapat-rapatnya, tidak ada aurat yang terlihat. Jika ibu durhaka kepada suami, bukan jaminan ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Wallahi, malah sebaliknya akan ditaruh di dalam neraka terendah di sisi Allah. Na'udzubillahi min. Beb, nah terus bagaimana kalau suami yang durhaka? Hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma dikatakan jika sampai istri yang suami durhaka nggak ada. Mau tuntut saya nggak bisa, tuntut Nabi sono. Nah Nabi yang ngomong, kan begitu kan? Kalau Rifki kan di sini cuma menyampaikan, Habib Muhammad cuma menyampaikan. Kalamnya siapa? Nabi Yuna Muhammad. Nggak boleh istri melotot sama suami, nggak boleh. Ada yang begitu, Pak. Colok matanya, takut amat lu. Ibu ngomel di depan suami, suami diomelin di depan orang banyak. Ibu tahu nggak? 7 pintu neraka dibuka, Bu. Gak boleh. Jangan ngomelin suami, jangan. Kalau mau tegur. Yang kenapa sih uangnya dikit lagi? Kemarin udah banyak, sekarang dikurangin. PPKM. Betul, Pak. Ini bentar lagi PPKM lagi, Pak. Jadwal liar aing. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan Nanggela saat PPKM ingat sama gua. Ya minimal bawa beras lah 1 kintal, minyak 20 kilo, duit 10 juta. Amin gitu, amin. Lu ketawa aja lu, amin gitu. Habis bagaimana Bib mau aminin, kita mah sarua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup mau berkah, jalanin silaturahmi yang terbaik antara suami dan istri. Bicara yang baik, yang sopan, yang santun. Ya, bapak manggil ibu, ibu manggil bapak, istri manggil suami. Jangan panggilan anak kepada orang tua. Bapak, seorang suami manggil istri ibu, nggak boleh, makruh hukumnya. Ya, istri manggil bapak, bapak suami, nggak boleh begitu. Harus panggilan dengan panggilan kasih sayang. Coba lihat Nabi Muhammad SAW manggil Siti Aisyah siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan.
Bapak nyaut, nih dia Beb, masalahnya istri saya hitam legem. Iya, dipanggilnya manis gitu, sweetie, kan bisa. Jangan dipanggil tem sini tem, jangan. Apalagi sampai lu panggil Blacky, wah, kiamat kubra lu. Begitu lari lu datangnya repot, begitu Blacky lari jalannya. Bahaya. Ya Bu ya, harus panggilan mesra. Sayang, ya, cinta. Terus apalagi beb, my love, kayak merek spray, ya harus. Kenapa? Ini bisa menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dari sekedar ucapan, dari sekedar ngobrol, bahasa yang baik. Ini adalah salah satu untuk menyelamatkan rumah tangga. Yang paling penting harus ada Allah dan Nabi di dalam hati. Jika Allah dan Nabi tidak ada di dalam hati, maka rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hancur dan tidak akan mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke sini berdoa kepada Allah, merestui, betul ya? Pasangan mempelai ini direstui oleh tetangga, saudara, sanak, keluarga, semua mendoakan restu. Untuk apa? Untuk langgeng rumah tangganya. Semuanya diserahkan kepada pasangan pengantin, harus membawa Allah dan Nabi-Nya di dalam hati, maka insya Allah akan Allah jaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini malam pertama nanti wudhu, gelar sejadah, sholat sunnah untuk Rasulullah 2 rakaat. Neng ambil wudhu jadi makmumnya. Selesai salam, angkat tangan, berdoa sama Allah, Neng yang aminin. Jawab, minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas keberkahan kehidupan kami di malam ini. Neng jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, sebagaimana yang sebelumnya Engkau haramkan kami, Engkau halalkan kami di malam ini. Neng jawab, amin. Sebagaimana Engkau haramkan dahulu, sekarang Engkau halalkan, maka rezeki kami halalkan juga ya Allah. Neng jawab, Neng no pengantin, ngapain jadi lu sih yang pada amin. Sabar, belum rapi. Ingat gak lu? Gue tempeleng lu. Pokoknya intinya doanya gitu, ya Allah, sebagaimana Engkau halalkan kami di hari ini, bersentuhan kami menjadi rahmahmu, menjadi kasih sayangmu, maka keluarkanlah di malam ini bibit kami yang saleh-salehah. Kalau sempet, kalau nggak sempet ditunda. Mertua tunggu tidur. Kalau bisa nih malam kasihlah antimo, biar tidur bangunnya duhur. Ya, lu masuk kamar kuncinya lu telen jangan lu taruh di mulut, kunci dibobol, bahaya ya. Itu doanya. Habis itu ngapain terserah lu dah, lu mau ngapain juga mah, yang penting sholat sunnah 2 rakaat, doa kepada Allah, karena ini malam pertama kalian berdoa kepada Allah secara halal, ya, menjadi makmum yang halal, menjadi imam yang halal, maka di malam ini pergunakan untuk ibadah kepada Allah, ya. Insya mudah-mudahan semua yang hadir di dalam tempat ini. Yang terakhir, tadi udah sempet doain Neng belum? Habis akad belum? Ntar Neng habis ambil wudhu, ya, kalau nggak sebelum wudhu juga nggak apa-apa, takut batal karena tersentuh. Pegang kepalanya Neng, pegang, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Setelah itu pegang hatinya, dadanya dipegang, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na ila akhir. Untuk apa? Nabi SAW mengatakan, jika seorang suami membacakan inna anzalna di kepala seorang istri, maka insya Allah istri tersebut jauh dari kata seorang pezina. Dibacakan alam nashrah untuk apa? Agar istri tersebut dijauhkan dari bisikan syaitan dan selalu mendengar nasihat seorang suami.
Amin ya rabbal. Nah baru lu amin. Ya Neng ya. Ya dilakuin. Kenapa? Ini tugas saya, cuman menyampaikan. Selebihnya mau lakuin mau kagak urusan elu. Paham ya? Insya Allah. Bapak kalau itu ngingetin nggak apa-apa Pak. Ya, udah sholat belum? Udah doain belum? Kalau bisa per 2 menit sekali buka pintu. La ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, ini bulan Rajab, istighfar kepada Allah. Taubatan nasuha. Ini bulan yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Dosa kita 11 bulan, insya Allah berkah di bulan ini, Allah ampuni dosa kita. Ya, istighfar yang banyak, baca istighfar apa aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat, terserah. Diusahakan 1 hari 1000 kali membaca istighfar kepada Allah. Kenapa? Ini fungsinya setiap hamba yang beristighfar kepada Allah, maka di bulan Rajab ini dosanya pasti akan dikabulkan dan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal, diganti dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal. Kalau kita kan kadang suka nangis itu, kalau saya sih pribadi ya, saya kalau nyebut nama Allah setiap tahajud itu saya wajibin tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil meremin mukanya, wah ditundukin, itu pasti bakal keluar air mata. Kenapa? Ingat tuh dosa yang telah kita lakuin, diri kita lakuin ke orang lain, dosa kita kepada orang tua, dosa tuh Kang ingat, itu tanpa terasa air mata akan turun. Dan air mata yang turunnya di bulan Rajab ini, maka air mata yang akan pernah menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Jika kita 1 langkah ingin masuk ke dalam neraka, maka air mata ini akan mengatakan, wahai Rabbi, sesungguhnya aku air mata yang pernah ia keluarkan karena taubatnya dia kepada Allah. Paham sampai sini? Bib, saya susah nangis. Ya pura-pura nangis juga nggak apa-apa. Ambil visin, tetesin, nggak apa-apa, pura-pura. Allah demen kepura-puraan hamba kok. Kalau kita kan pura-pura sama orang, kan orang enak. Ini orang apaan sih, kan begitu ya. Tapi kalau sama Allah enggak, kalau kita pura-pura, Allah makin pada senang, makin senang luar biasa. Kenapa? Lihat hambaku lagi manja. Tuh Allah mah husnudzon sama kita. Kalau kita kan suudzon mulu sama Allah. Saya ingat satu kisah Kiai. Ada satu kisah saat Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Allah, minta nih sama Allah, ya Allah, izinkan untuk orang-orang ini, umatku ini, tidak berbuat jahat kepadaku dan tidak pernah mempunyai pikiran jelek kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Allah jawab apa? Ibrahim, engkau seorang nabi, aku sebagai Tuhan masih hambaku su'udzon kepadaku, katanya. Bagaimana lu minta doanya biar dikabulin, kepadaku aja masih su'udzon, kepada lu lagi, katanya. Su'udzonnya kita bagaimana? Setiap urusan apa yang kita dapetin di dunia, Allah tuh pasti kena sama kita. Ini Allah nggak baik, Allah kok begini, Allah kok begitu kasih kita, Allah kok tuh, kita tuh hati-hati. Saat kita bicara itu, Allah cabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Cabut keimanan kita. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, ini bulan Rajab, yang kemarin belum sempat puasa di bulan Rajab, besok puasa walaupun 1 hari. Kenapa? Orang yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari penuh dengan keikhlasan karena mengharap ridha Allah dan mengharap ampunan Allah. Jika dia mati dimasukkan ke liang lahat, jika dia harus mendapatkan pukulan, hukuman dari Allah di dalam liang kubur, Rajab itu akan menjadi tameng. Wahai Allah, jangan kau siksa hambamu ini, karena aku Rajab, dia telah menghormati aku dan dia berpuasa di bulan Rajab. Maka Allah selamatkan dia dari siksaan alam kubur sampai yaumil qiyamah. Yang belum puasa, puasa walaupun 1 hari, walaupun 1 hari. Insya, yuk sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita mendapatkan pandangan taufik hidayah dari Allah. Dan kita keluar dari tempat ini, yang kurang dalam rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Dibuka pintu rezeki yang luas, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan yang sakit, yang datang maupun yang ada di dalam rumah, yang sakit Allah angkat penyakitnya.
diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya mau ngajak baca sholawat sama-sama, boleh? Ada sholawat syifa namanya, ya, yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang hatinya dalam keadaan gundah Allah berikan ketenangan di dalam hatinya, insya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ayo baca semua sama-sama yang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul wa salatan zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والحدى والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحق سيدي ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Mohon kepada Ustaz Kiai Ahdi untuk membacakan doa. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على السنة والجماعة وأمسنا على السنة والجماعة وأمسنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفنا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم أتحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara parantos dilaksanakan tisim kuring selaku muqasimul awqat nuhunkan ditawakuf anu saageng-agengna wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.